Pantai Parangtritis adalah tempat yang banyak dikenal di kalangan masyarakat Jawa sebagai lokasi yang penuh misteri. Bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena berbagai cerita seram yang mengelilinginya. Orang-orang sering mengatakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ombak dan pasirnya yang tak pernah berhenti bergulung. Suara desiran angin yang meniup pasir di pantai itu selalu seolah menyampaikan pesan yang tak bisa dipahami oleh sembarang orang. Dwi adalah seorang pemuda yang dilahirkan di tengah kesulitan ekonomi. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh perjuangan. Ayahnya seorang buruh di pabrik tekstil, sementara ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Mereka hidup di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang biasa dilihatnya di televisi. Meskipun mereka bahagia dalam keterbatasan, Dwi selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam hidup ini yang seharusnya ia raih. Namun, setiap kali ia berusaha, kenyataan justru terus membawanya mundur. Dwi lulus dari universitas dengan gelar sarjana ekonomi, tetapi ia merasa seperti telah memasuki dunia yang tidak memerlukan apa-apa dari dirinya selain sekedar bekerja keras untuk bertahan hidup. Ia menjadi pegawai rendahan di sebuah perusahaan kecil yang tidak memberinya banyak harapan. Setiap hari, ia melihat rekan-rekannya berlomba-lomba mencapai puncak, sementara ia hanya bisa mengamati dari jauh. Di tengah kebingungannya, ia mulai berpikir apakah ada cara untuk keluar dari semua ini, cara yang tidak biasa. Suatu malam, saat Dwi sedang duduk termenung di depan rumahnya, seorang teman lama yang baru saja kembali dari luar kota datang. Rian, yang dulunya adalah sahabat masa kecilnya, kini tampak berbeda. Penampilannya lebih rapi, tubuhnya lebih berisi, dan yang paling mencolok adalah sikapnya yang penuh percaya diri. Dwi tak bisa tidak memperhatikan perubahan besar dalam diri Rian. "Bro, lama nggak ketemu. Sehat?" tanya Rian sambil menepuk bahu Dwi dengan penuh semangat. Dwi hanya tersenyum kecut. "Sehat, kok. Tapi, ya gitu, hidup masih gitu-gitu aja. Kerja terus, nggak ada perubahan." Rian tertawa kecil, lalu duduk di samping Dwi. "Aku paham. Tapi, ada jalan lain, loh." Dwi menatap Rian dengan penuh perhatian. "Jalan lain? Maksudnya?" Rian kemudian mulai bercerita tentang bagaimana hidupnya berubah begitu drastis. Ia tidak lagi bekerja di kantor, melainkan memiliki bisnis besar yang memberi kekayaan melimpah. Dwi terkejut dan tidak percaya begitu saja. Tetapi Rian meyakinkan Dwi bahwa ia berhasil mencapai itu semua setelah bertemu dengan sesuatu yang luar biasa. Ada satu tempat, di Parangtritis, yang bisa memberi kekayaan dalam sekejap. Itu bukan tempat biasa. Ada sebuah entitas yang bisa mengabulkan keinginan siapa saja yang datang dengan tujuan yang kuat, kata Rian dengan suara serius. "Entitas? Maksudmu apa?" "Jangan bercanda deh," balas Dwi, merasa aneh mendengar cerita tersebut. Rian menatap Dwi dengan tatapan yang sangat serius. "Aku tidak bercanda, bro. Ini nyata. Namanya Blorong. Siluman laut yang sudah dikenal sejak dulu. Jika kau bersedia mengadakan perjanjian dengannya, kau akan mendapatkan semua yang kau impikan. Tapi, ada harga yang harus dibayar." Dwi tidak langsung percaya. Tapi, rasa penasaran dan keinginannya untuk keluar dari kesulitan hidup membuatnya ingin mendengar lebih banyak. Rian kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang Blorong, sebuah entitas yang memiliki kekuatan untuk memberikan kekayaan, ketenaran, dan kehidupan yang mewah. Namun, setiap orang yang meminta bantuan dari Blorong harus siap membayar dengan pengorbanan. Pengorbanan itu bisa berupa orang yang paling mereka cintai, atau bahkan lebih. Setiap kali seseorang tidak lagi bisa memberikan tumbal, hidup mereka akan diambil sebagai gantinya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi aku melihat sendiri betapa cepatnya hidupku berubah setelah berurusan dengan Blorong," tambah Rian dengan nada yang lebih dalam, seakan memperingatkan Dwi. Dwi terdiam mendengarkan cerita Rian. Pikirannya bercampur aduk. Ia merasa ada sesuatu yang menakutkan dalam cerita ini, namun di sisi lain, ada godaan besar untuk meraih apa yang selama ini ia impikan, kekayaan yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Ia merasa bahwa jika kesempatan ini datang hanya sekali dalam hidup, ia harus mengambilnya.
Setelah berbincang lebih lama, Dwi akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Rian ke Parangtritis. Meski ada perasaan ragu dan takut, rasa ingin tahu dan dorongan untuk merubah nasib lebih besar, mereka berdua berangkat ke pantai itu pada malam hari, meninggalkan keraguan di belakang. Di Parangtritis, suasana sangat berbeda. Pantai yang terlihat indah di siang hari kini terasa lebih mencekam. Ombak besar yang menghempas pasir seakan berbisik sesuatu. Rian membimbing Dwi menuju sebuah gua yang terletak di dekat bibir pantai, jauh dari keramaian. Begitu memasuki gua, suhu udara terasa dingin dan tebal, seolah-olah mereka berada di dunia yang berbeda. Di dalam gua itulah, Blorong menunggu. Sosok raksasa dengan tubuh ular besar dan wajah manusia yang dipenuhi bekas luka mengerikan menyambut mereka. Matanya yang dalam dan penuh kebijaksanaan menatap Dwi, membuatnya terperangah. "Selamat datang, manusia. Apa yang kau inginkan?" Suara Blorong terdengar menggema, datang dari dalam laut yang menggelegar. Dwi terdiam sejenak. Namun Rian mendorongnya untuk berbicara. "Aku ingin kekayaan. Aku ingin mengubah hidupku." Blorong tersenyum dengan sinis. "Itu mudah. Aku bisa memberimu lebih dari yang kau harapkan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Setiap pengorbananmu akan memperpanjang umur dan memberikanmu segala yang kau inginkan." Dwi merasa tubuhnya kaku, namun hatinya dipenuhi harapan. Ia mengangguk, memutuskan untuk menerima tawaran itu, meskipun di dalam hatinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Tanpa sadar, ia telah melangkah ke dalam jebakan yang tak bisa lagi ia hindari. Kehidupan Dwi berubah dalam sekejap setelah pertemuannya dengan Blorong. Ia pulang dari Parangtritis dengan perasaan campur aduk. Ada kegembiraan yang menyelimuti dirinya, namun juga kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Namun, begitu ia menjejakkan kaki di rumah, segalanya tampak berbeda. Dalam hitungan hari, segala yang ia impikan mulai terwujud. Mobil mewah, rumah megah, bahkan saham di perusahaan besar datang begitu saja, seolah semuanya sudah digariskan untuknya. Dwi merasa seperti orang yang baru lahir, diberi kesempatan kedua untuk meraih hidup yang lebih baik. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang sangat tinggi. Semakin banyak ia mengumpulkan harta, semakin ia merasakan tekanan yang datang dari dalam dirinya. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk yang mengganggu tidurnya. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat wajah-wajah orang yang telah ia korbankan, ibunya yang sakit parah, sahabatnya Rian, dan banyak orang lainnya yang terlibat dalam perjalanan pesugihannya. Mereka semua datang dengan wajah yang penuh kesedihan dan kemarahan. Suatu malam, Dwi duduk di ruang tamunya yang mewah, menatap layar televisi, namun pikirannya melayang jauh ke tempat yang berbeda. Rasa bersalah mulai merayap dalam dirinya. Ia tahu bahwa setiap orang yang berhasil mencapai puncak, harus membayar harga yang tidak sedikit. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, bagaimana jika ia tidak mampu lagi memberikan pengorbanan? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Tak lama setelah itu, ia dipanggil kembali oleh Blorong. Kali ini, panggilan itu terasa lebih mendalam dan mendesak. Dwi tahu bahwa ia harus pergi ke Parangtritis lagi untuk memenuhi kewajibannya, meskipun rasa takut dan penyesalan sudah mulai menggerogoti hatinya. Di pantai yang sepi, dengan ombak yang terus menggulung, Dwi kembali memasuki gua tempat ia pertama kali bertemu Blorong. Suasana di dalam gua itu terasa lebih mencekam, seolah-olah semakin dalam ia berjalan, semakin ia tenggelam dalam kutukan yang telah ia pilih. Blorong menunggu di dalam gua. Sosoknya semakin besar dan mengerikan. Matanya yang dalam menatap Dwi dengan penuh keinginan. "Kau datang. Apa yang kau bawa untukku, Dwi?" Suaranya bergema, seolah datang dari kedalaman laut itu sendiri. Dwi merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. Saya membawa korban lagi," katanya, berusaha tidak menunjukkan rasa takut. Blorong tersenyum lebar. "Kau sudah tahu harga yang harus dibayar. Setiap korban yang kau siapkan akan memperpanjang hidupmu. Tetapi ingat, Dwi, semakin banyak yang kau korbankan, semakin cepat waktumu akan habis." Dwi hanya mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa cemas dan kebingungan.
Namun, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia harus terus memberi korban untuk menjaga kekayaannya. Ternyata, semakin lama ia terus berurusan dengan Blorong, semakin ia merasa bahwa ia telah terperangkap dalam siklus yang tak berujung. Keesokan harinya, Dwi kembali pulang. Namun kali ini dengan perasaan yang semakin berat. Ia teringat pada ibunya yang sakit, dan hatinya semakin diliputi penyesalan. Tetapi ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan pengorbanan lain, hidupnya akan segera berakhir. Maka, ia memutuskan untuk melakukan pengorbanan terakhirnya, ibunya. Meski hatinya hancur, ia tahu tidak ada pilihan lain. Dwi terus terjebak dalam perjanjian dengan Blorong, semakin dalam ia merasakan bahwa hidupnya kini seperti berada di ujung jurang. Setiap kali ia berhasil memberikan pengorbanan, kekayaannya bertambah. Namun rasa takut dan penyesalan semakin besar. Ia mulai merasa bahwa hidupnya telah kehilangan makna, dan meskipun ia memiliki segala yang diinginkan, kebahagiaan seolah tak lagi menyentuhnya. Dalam beberapa bulan setelah itu, Dwi merasa bahwa dirinya telah benar-benar terperangkap. Kelebihan harta yang dimilikinya tidak lagi membahagiakannya, malah semakin membuatnya terisolasi dari dunia luar. Ia jarang bertemu dengan teman-teman lama, bahkan keluarganya. Yang tersisa hanyalah kesepian dan rasa bersalah yang tak pernah hilang. Suatu malam, saat ia duduk di ruang kerjanya, Dwi merasa seperti ada yang mengawasi. Ia mendongak dan melihat bayangan orang yang tidak bisa ia kenali berdiri di depan pintu. Ia terkejut, namun bayangan itu segera menghilang. Ia pun mulai mendengar suara-suara aneh. Setiap malam, ia mendengar bisikan yang seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Kau sudah terlalu jauh, Dwi. Sudah terlambat untuk mundur. Akhirnya, Dwi tidak bisa menahan lagi rasa takut yang mencekam hatinya. Ia tahu bahwa Blorong menginginkan lebih banyak lagi dari dirinya. Ketika ia kembali ke Parangtritis untuk meminta pertolongan, Blorong muncul dengan bentuk yang lebih besar dan lebih menakutkan. Apakah kau sudah menyiapkan lebih banyak korban, Dwi? Tanya Blorong dengan suara yang menggema, lebih menakutkan dari sebelumnya. Dwi terdiam, merasakan hawa dingin yang meresap ke dalam tubuhnya. Ia ingin sekali menghentikan semuanya. Namun ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Blorong dengan tenang menjelaskan bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, Dwi harus mengorbankan lebih banyak orang, bahkan orang yang sangat dekat dengannya. Setiap kali kau tidak bisa memberikan tumbal, kau yang akan menjadi korban, ujar Blorong dengan suara yang penuh ancaman. Dwi merasa hatinya hancur. Ia terperangkap dalam lingkaran setan ini. Setiap orang yang ia cintai, setiap teman yang ia kenal, semua akan menjadi bagian dari pengorbanannya. Tidak ada cara untuk keluar dari ini. Waktu yang ia habiskan untuk mengumpulkan kekayaan kini terasa kosong, tanpa arti. Dwi akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Setiap malam, ia dihantui oleh kenangan orang-orang yang telah ia korbankan. Suara tangisan, wajah-wajah yang penuh rasa sakit, semua itu menghantui pikirannya, merusak kedamaian yang pernah ia miliki. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia keluar. Suatu malam, Dwi memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Ia menuju pantai Parangtritis sekali lagi, berharap Blorong akan memberinya jalan keluar. Namun, seperti yang ia duga, Blorong menunggunya di dalam gua. Kau ingin keluar dari perjanjian ini? Tanya Blorong dengan suara yang berat. Kau tahu, tidak ada yang bisa menghentikan proses ini. Kau sudah terperangkap, Dwi. Dwi merasa tubuhnya semakin lemah, dan kesedihan semakin menelusup ke dalam dirinya. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus bertindak. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi, Blorong. Aku ingin bebas. Blorong tertawa, tetapi kali ini, tawanya terasa lebih mengerikan dari sebelumnya. Kebebasanmu? Itu sudah terlambat. Kau sudah terlanjur mengikatkan nasibmu pada aku. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dwi menyadari bahwa ia telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Setiap pengorbanan yang ia buat semakin mempercepat kehancurannya. Tanpa disadari, waktu telah mengejar dan Dwi tahu bahwa akhirnya, ia akan menjadi tumbal yang terakhir. Dwi akhirnya menerima takdirnya.
Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Saat kematian akhirnya datang menjemputnya, ia tidak merasakan ketakutan, hanya penyesalan yang mendalam. Ia tahu bahwa tak ada yang bisa selamat dari keserakahan, dan bahwa Blorong telah mengubah hidupnya selamanya. Legenda tentang Blorong tetap hidup, dan Pantai Parangtritis selalu menjadi tempat yang penuh misteri. Bagi siapa saja yang menginginkan kekayaan tanpa memperhitungkan akibatnya, Blorong menunggu di sana, siap mengabulkan keinginan mereka, dengan harga yang tak terbayangkan. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang juga suka cerita seru dan penuh misteri. Kami sangat menghargai setiap komentar dan pendapat kalian. Jadi silakan tulis komen di bawah untuk berbagi pemikiran atau ide-ide lainnya. Terima kasih sudah mendukung, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.